TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang masalah pendidikan yang sedang membumi di negeri tercinta ini, yakni tentang pergantian kurikulum 2013 kembali ke KTSP 2006. Dan kita hadirkan langsung para mentor KTSP 2006, mentor kurikulum 2013, dan guru dari sekolah unggulan di Yogyakarta. Beri tepuk tangan. Ibu Langgeng, Ibu Rizky, dan Ibu Nazifa, silakan duduk. Bagaimana kabarnya Ibu Langgeng? Ibu Rizky, Ibu Nazifa. Sebelumnya, saya akan membacakan singkat riwayat hidup para narasumber kita. Yang pertama, mentor KTSP 2006. Nama, Langgeng Ibah Rahmawati. Tempat tanggal lahir, Gunung Kidul, 16 Agustus 1994. Pendidikan, S1 di UMY dan sedang melanjutkan S2 di UMY. Yang kedua, mentor kurikulum 2013. Nama, Rizky Agus Riani. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 20 Mei 1994. Pendidikan, S1 di UMY dan sedang melanjutkan S2 di UMY. Guru dari SD unggulan di Yogyakarta. Nama, Nazifa Fitriani. Tempat tanggal lahir, Magelang, 7 Maret 1994. Pendidikan, S1 di UMY dan S2 di UGM. Langsung saja ya. Melihat pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini dari kurikulum 2013 kembali ke KTSP 2006. Apa tanggapan dari mentor KTSP 2006 dan apa kelebihan KTSP 2006 yang sudah Anda pahami? Bagaimana itu? Ya, terima kasih. Menanggapi pergantian kurikulum saat ini, bahwasanya KTSP 2006 memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama yaitu mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program sekolah. Kemudian keunggulan yang kedua adalah sangat memungkinkan bagi tiap sekolah untuk menitiberatkan dan mengembangkan mapel tertentu bagi kebutuhan siswa. Misalnya pada daerah kawasan wisata dapat dikembangkan mapel pariwisata dan bahasa Inggris. Kemudian mengurangi beban belajar siswa yang padat, memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Terima kasih. Oke, jadi statement menurut Anda seperti itu ya, Bu? Iya, seperti itu. Kemudian, kalau kita sambung dengan tanggapan dari mentor kurikulum 2013, dan apa kelebihan kurikulum 2013 yang sudah Anda pahami, Ibu? Bagaimana? Baik, saya akan tanggapi kelebihan kurikulum 2013. Siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu juga mengembangkan karakter yang telah diintegrasikan dalam program studi tersebut. Terima kasih. Demikian statement dari mentor kurikulum 2013. Langsung saja kita tanya pada sisi seorang guru. Bagaimana menurut Anda pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya dari perwakilan guru itu kaget karena K13 ini terlaksana belum lama, tapi sudah akan diganti ke KTSP 2006, KTSP sebelumnya. Padahal di K13 ini kan pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sangat banyak, dari buku pegangan guru, pelatihan-pelatihan guru, dan lain sebagainya. Menurut saya, Bapak Anies Baswedan itu selaku Menteri Pendidikan pelin-pelan atau kurang tegas dalam menerapkan kurikulum di Indonesia ini. Ketika guru itu mempelajari K13, terus tiba-tiba mendengar pemberitahuan bahwa K13 dihentikan dan kembali ke KTSP itu membuat guru gimana ya, sangat kaget seperti itu. Apabila Pak Anies Baswedan itu membaca evaluasi kompetensi guru di penggunaan KTSP 2006 ini, guru berada di peringkat
41 atau 40 itu saya agak lupa. Dan di penggunaan K13 itu kompetensi guru berada di peringkat 71 dalam target 100. Bukankah itu awal yang sangat bagus penggunaan K13 itu? Itu menurut saya. Baik, itu statement dari seorang guru. Untuk pertanyaan yang kedua, kepada mentor kurikulum 2013, Ibu Rizky, bisakah Anda menyebutkan mengapa Anda pro kurikulum 2013 dan kontra dengan KTSP 2006? Baik, di kurikulum 2013 ini siswa harus aktif, dan dalam kelebihan di kurikulum 2013 ini guru harus mengetahui ranah afektif dan psikomotor. Jadi kurikulum 2013 ini sudah bagus diterapkan di Indonesia ini karena tidak hanya mengedepankan aspek kognitif, tapi menyeimbangkan dalam ranah afektif dan psikomotor. Kontra KTSP, karena di KTSP murid di ketergantungan dari guru atau yang menjadikan murid kurang mandiri, dan kemampuan guru hanya itu saja. Kalau dalam kurikulum 2013 ini guru harus menguasai semua materi, dan dalam KTSP 2006 lebih mengedepankan aspek kognitif, jadi alumninya hanya bisa berpikir dan belum bisa mengimplementasikan ke dalam masyarakat. Terima kasih tanggapan dari Statement yang bagus, Ibu. Masih seputar pertanyaan yang sama kepada mentor KTSP 2006, Ibu Langgeng. Bisakah Anda menyebutkan mengapa Anda pro KTSP 2006 dan kontra dengan kurikulum 2013? Nah, seperti yang sudah dikemukakan oleh Ibu Rizky Agustriani tadi, telah kita dapati bahwa banyak sekali serentetan masalah yang menyangkut tentang jalannya kurikulum 2013 ini, entah dalam sistem pembelajarannya atau dalam materi yang terkandung. Maka menurut saya sebaiknya pendidikan di Indonesia menggunakan KTSP 2006. Karena apa? Karena kurikulum 2013 terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. Jadi kurikulum 2013 itu belum sempat disosialisasikan kepada guru-guru di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Jadi sama-sama mempunyai statement masing-masing ya? Iya. Baik, kalau begitu bagaimana tanggapan Ibu yang terjun langsung ke dalam penggunaan KTSP 2006 dan kurikulum 2013? Oke, terima kasih. Kalau saya sebagai guru ini lebih setuju dalam penggunaan K13. Karena apa? K13 ini sangat bagus ya, di mana terjadi revolusi mental para siswa. Di K13 ini juga siswa dituntut aktif, inovatif, kreatif itu. Jadi tidak hanya disuapin informasi. Bukankah di KTSP seperti itu hanya guru yang aktif? Kalau di K13 ini kan di mana siswa harus mencari info sendiri, jadi mandiri gitu loh. Alhasil dalam yang biasanya disuapin, terus kayak disuapin istilahnya seperti itu kan siswa tidak siap dan merasa kesulitan dalam penggunaan K13 ini. Di K13 ini juga guru harus dituntut menguasai informasi, menguasai wawasan yang luas seperti itu, karena dalam pembelajaran itu tematik, harus menguasai sikap beragama, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali K13 ini menurut saya. Seorang guru juga harus mengetahui latar belakang para siswa, karena penilaiannya itu tidak hanya pada ranah kognitif, tapi afektif dan psikomotor. Sebenarnya menurut saya juga K13 ini sangat dapat berhasil diterapkan di Indonesia, tapi dengan catatan sosialisasi kepada guru itu dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Diadakan juga pelatihan pembelajaran tematik, metode pembelajaran yang bervariasi. Maaf, maksudnya gini. Sebenarnya K13 ini sangat dapat berhasil jika diterapkan di Indonesia, dengan catatan sosialisasi terhadap guru-guru itu dapat dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Terus diadakan juga pelatihan tematik, metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga dalam kelas itu siswa tidak bosan dengan beberapa banyak metode yang dilakukan oleh guru. Dan guru juga
dalam pembelajaran tidak hanya menuntut siswa untuk menghafal pelajaran, tapi dapat mengaplikasikannya di dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Pelatihan-pelatihan itu setidaknya dapat membantu guru untuk menerapkan K13 ini menurut saya. Terus juga satu kalimat terakhir dari saya, saya selalu berhusnuzon kepada pemerintah bahwa apapun kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini, pasti apapun yang di kurikulum mau KTSP, K13 ini, tapi tujuannya pasti sangat mulia, yaitu hanya untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Ya, demikian dari saya. Wow, dahsyat sekali. Beri tepuk tangan untuk ketiga mentor kita. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kita hari ini, saya memakai kata-kata dari Ibu Guru Nazifah tadi, bahwa apapun kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini, tujuannya hanyalah satu, yaitu sangat mulia, yakni ingin mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Kita sebagai rakyat yang baik harus mendukung penuh kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini, supaya tujuan yang mulia tersebut dapat terwujudkan. Untuk yang terakhir, saya ingin para mentor dan guru juga menuliskan pesan singkat untuk pendidikan di Indonesia. Silakan ditulis. Ini saya berikan. Silakan. Sudah? Silakan, Ibu, Guru, dulu. Semangat generasi Indonesia. Mentor kurikulum 2013, Bangkitlah pendidikan Indonesia. KTSP, mentor KTSP 2006. Majulah pendidikan Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah. Demikian tadi kita sudah sedikit membahas masalah pergantian kurikulum yang sedang terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Majulah terus pendidikan di Indonesia. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.